Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Densus 88 menemukan ribuan kotak amal yang diduga digunakan oleh yayasan sosial yang terafiliasi dengan kelompok teroris untuk menggalang dana dari masyarakat. Dana yang didapat sebagian diberikan bagi kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Niat masyarakat untuk menyumbang demi bersedekah justru disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Apakah dana yang dikumpulkan terkait dengan aksi terorisme di Indonesia atau di luar negeri? Selain itu nantinya di paruh kedua kami akan menghadirkan ulasan terkait dengan inisiatif yang digagas negara untuk menghadirkan lebih banyak lagi sumber daya manusia dengan talenta digital yang mumpuni. Inilah Prime Talk selengkapnya. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus mendalami aliran dana dari hasil pengumpulan kotak amal yang diduga digunakan untuk mendanai aksi terorisme. Baru-baru ini Densus 88 menangkap terduga teroris FIR di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan di sebuah kantor yang diduga milik FIR, tim Densus 88 menemukan 1.540 kotak amal. FIR diduga terkait dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Kemarin itu tanggal 14 Agustus Densus 88 telah melakukan penangkapan beberapa orang sudah diamankan di lokasi di sekitar Polres wilayah hukum Polres Soreang. Nah, ini pun terkait masalah informasi adanya pendanaan. Sekarang Densus 88 sedang melakukan penyelidikan, kemudian akan dikembangkan, ya tentunya tidak berhenti di situ saja. Jadi Densus telah melakukan penyelidikan, pengembangan ya terkait pendanaan tersebut dan kemungkinan juga akan mencoba untuk mengetahui kemana aliran-aliran dana ya yang terkait masalah pendanaan teroris. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, tim Densus 88 diketahui telah melakukan sejumlah penangkapan di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Kalimantan Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Boy Rafli Amar membenarkan penangkapan yang dilakukan di sejumlah daerah tersebut terkait dengan pendanaan terorisme jaringan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansarut Daulah. Kepala BNPT menyatakan, dana yang berhasil dikumpulkan dari tangan para tersangka saat ini tengah diaudit oleh petugas. Ada upaya pengumpulan dana ya, pengumpulan dana. Berapa potensi dananya masih diaudit. Yang jelas itu dicegah, jangan sampai uang-uang itu dikumpulkan untuk tujuan merencanakan atau mendukung tindakan-tindakan yang mengarah kepada aksi terorisme. Jadi itu dalam rangka mencegah. Jumlahnya sedang diaudit. Pengumpulannya termasuk di masjid-masjid itu atau? Iya, termasuk dalam penggunaan kotak-kotak amal yang disalahgunakan. Bukan untuk kesejahteraan umat, tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Satu lagi Jenderal, kalau jaringannya JI saja atau ada jaringan lain yang terlibat? Yang kemarin? Ada juga. JAD juga. Tahun lalu Polri pernah mengungkap 20.068 kotak amal yang diduga untuk mendanai kelompok teroris Jamaah Islamiyah di 12 daerah. Penggalangan dana melalui kotak amal oleh kelompok teroris sudah selayaknya membuat masyarakat lebih waspada. Pasalnya, kelompok teror menggunakan banyak cara untuk memicu keresahan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 1.540 kotak amal disita Densus 88 dari tangan seorang terduga teroris. Tahun lalu, Polri juga menduga ada sekitar 20.000 lebih kotak amal dari sebuah yayasan yang menjadi sumber pendanaan bagi kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Untuk apa saja dana tersebut digunakan? Saya akan membahasnya bersama dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, ada Kombes Pol Ahmad Ramadan dan juga pengamat terorisme Al Haidar. Selamat malam Pak Ahmad, Mas Haidar. Selamat malam. Baik, sudah bergabung ya. Saya akan ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, apa saja Pak kegiatan terorisme yang dibiayai dari kotak amal Yayasan Syam Organizer? Syam Organizer ini adalah sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam mengumpulkan dana. Syam Organizer ini terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah. Hasil penyelidikan dari penyidik Densus 88
didapat 13 rekening some organizer tercatat terjadi transaksi yang cukup besar, di mana 3 tahun terakhir terkumpul dana 34,7 miliar. Tidak jauh dengan dana yang dikeluarkan. Dari 13 rekening some organizer, ada satu rekening yang merupakan rekening tujuan akhir, yang mereka sebut adalah Yasa 5. Yasa 5 ini disebut sebagai rekening untuk dana operasional jemaah Islamiyah. Dari rekening tersebut, dana-dana yang terkumpul berpotensi digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas terorisme. Aktivitas terorisme ini diantaranya adalah untuk kegiatan pelatihan militer anggota JI. Juga untuk digunakan pengiriman bantuan ke daerah-daerah Suriah dan Palestina. Juga digunakan untuk pembuatan dan pengadaan senjata termasuk bom. Demikian, Mbak. Pak Ahmad, dana sampai sebesar 34,7 miliar dari 13 rekening milik Syam Organizer. Apakah semuanya itu berasal dari penggalangan dana lewat kotak amal, atau di situ bisa terlihat, Pak, ada donatur-donatur yang secara konsisten mentransfer uang mereka dalam jumlah besar ke rekening ini? Dari 13 rekening tersebut, dana-dana tersebut bisa diambil dalam bentuk cash dan dimasukkan oleh anggota yang ditugaskan sebagai pengumpul ke dalam rekening Yayasan Sam Organizer. Sehingga yang saya katakan tadi, dalam 3 tahun terakhir itu pengumpulannya mencapai 34,7 miliar. Nah, dari satu rekening Sam Organizer itu yang saya katakan tadi merupakan rekening yang digunakan untuk kegiatan atau kegiatan aktivitas terorisme. Tercatat hasil penyidikan, aliran dana untuk kegiatan operasional mencapai angka 25 miliar. Dan sisa-sisanya ada juga digunakan untuk kegiatan yang berkedok untuk kegiatan sosial. Seperti untuk mengirim bantuan terhadap korban yang ada di Palestina dan Suriah. Oke. Pertanyaan saya, Pak, sampai bisa terkumpul uang sebanyak itu, apakah hanya dengan menggunakan modus kotak amal saja, atau ada cara lain, Pak, mereka bisa sampai mengumpulkan uang sampai sebanyak itu? Cara pengumpulan dana yang dilakukan memang berbagai sumber. Yang pertama menggunakan kotak amal. Yang kedua juga yang sekarang banyak beredar adalah menggunakan celengan-celengan. Yang mana kotak amal dan celengan-celengan tersebut memiliki ciri-ciri dan jelas di situ adalah peduli SAM, misalnya tulisannya, peduli terhadap anak dan janda Palestina dan Suriah, dan itu tersebar di beberapa daerah. Kita melihat barang bukti yang ditampilkan pada saat rilis tadi. Ada dari Medan, ada daerah Sumatera Barat, ada di daerah Lampung, dan beberapa daerah. Tadi rilis Densus 88 berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang sifatnya adalah celengan dan kotak amal di 11 provinsi. Oke, baik. Jadi itu sumber pendanaan utama mereka ya. Mas Haidar, mengapa sih modus kotak amal, modus celengan itu sering digunakan oleh kelompok teroris untuk menggalang dana? Apakah ini memang cara yang paling aman dan instan, Mas? Iya, ini ada crowdfunding namanya.
Jadi ini merupakan metode tersendiri yang sudah diadopsi oleh kelompok radikal dan teroris yang ada di Indonesia sejak tahun 2019, dan kita sudah meneliti tentang kegiatan pengumpulan dana melalui kotak amal dan celengan ini. Ini dilakukan oleh jaringan yang berafiliasi kepada ISIS, yaitu JAD, dan juga ada jaringan Jamaah Islamiyah. Nah, jaringan Jamaah Islamiyah ini melakukan pengumpulan dana ini karena memang sudah terputus dengan Al-Qaeda, sehingga mereka tidak mendapatkan lagi pendanaan dari sana. Dan kemudian kalau kelompok JAD ini memang kelompok yang terus-menerus melakukan kegiatan teror di Indonesia dan mengumpulkan dana-dana untuk itu. Nah, berbeda dengan JAD, kelompok JI ini belum ada indikasi mereka melakukan kegiatan teror. Jadi memang harus dipisahkan antara kegiatan yang dilakukan oleh kelompok JAD dengan JI, karena bisa saja sama-sama kedua-duanya itu bermodus crowdfunding, ya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara kotak amal dan celengan itu tadi. Tapi kalau yang afiliasinya ke JI, setahu saya seperti Syam Organizer, kemudian One Care, dan kemudian ASI, Hilal Al-Ahmar Society Indonesia, dan juga Abdurrahman Auf, Yayasan Abdurrahman bin Auf, ya, di Lampung, itu setahu saya mereka betul-betul menyalurkannya untuk kemanusiaan. Tapi mungkin kalau polisi kemudian menemukan adanya indikasi lain dari situ, ya saya yakin bahwa polisi memiliki data yang kuat, ya, tentang hal itu. Tapi kalau saya sebagai peneliti belum menemukan adanya indikasi kelompok JI melakukan teror di sana. Kalau kelompok JAD, iya, kelompok ISIS itu, ya. Oke, nanti boleh dijawab ya Pak Ahmad. Jadi sebetulnya apakah ini baru sebatas penggalangan dana yang digunakan memang sebagian untuk kemanusiaan, tapi sebagian lagi untuk pelatihan-pelatihan militer, pembuatan pengadaan senjata. Apakah baru sebatas pelatihan militer saja atau memang sudah ada wujud konkret aksi terorisme yang mereka lakukan? Boleh dijawab nanti. Kami akan jeda lagi, pemirsa. Perang Tok akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, masih bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan dan juga pengamat terorisme Al Haidar. Pak Ahmad, tadi Mas Haidar mengatakan kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Mas Haidar dan tim itu belum ada indikasi bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Syam Organizer ini sampai dalam bentuk kegiatan terorisme, untuk kegiatan terorisme. Tapi tadi Anda mengatakan kan sudah ada pelatihan-pelatihan militer, kemudian pembuatan dan pengadaan senjata. Tapi Pak, dalam kurun waktu 3 tahun sampai terkumpul 34,7 miliar itu, adakah memang aksi-aksi teror secara real yang sudah dilancarkan oleh kelompok JI ini? Begini Mbak, kalau rekening tersebut 3 tahun, tapi kita juga harus melihat aktivitas teroris Jemaah Islamiyah. Beberapa DPO dari JI, seperti yang UPI Lawanga yang kita amankan tersebut, mereka berhasil menyembunyikan diri lama. Dana-dana yang terkumpul, baik dia melalui BM ABA maupun Syam Organizer, juga digunakan untuk aktivitas teroris. Juga digunakan untuk mendanai penyembunyian DPO. Jadi ketika DPO itu bersembunyi dari kejaran aparat, maka selama persembunyiannya mereka juga didanai oleh beberapa pendukung-pendukung, diantaranya Syam Organizer. Kita tidak harus menunggu beresiko. Maka yang kita lakukan, segala upaya yang mendukung kegiatan aksi-aksi terorisme, termasuk di dalamnya adalah bantuan dana, itu merupakan tindak pidana terorisme. Maka itu akan kita lakukan pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Demikian, Mbak.
Berbicara soal pemberantasan sampai ke akar-akarnya Pak, kita tahu kalau Yayasan Syam Organizer ini kan sebetulnya berbadan hukum Pak. Tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu seharusnya kegiatan yang mereka lakukan, apalagi sampai menggalang dana itu bisa terpantau, terawasi, bahkan sampai bisa diaudit. Tapi kenapa Pak sampai selama itu 3 tahun terkumpul 34,7 miliar mereka tetap bisa melancarkan modus menggalang dana untuk kegiatan terorisme sampai akhirnya ketahuan polisi baru ini terbongkar? Tentunya ini akan mendapat tindakan dari pemerintah setelah pembuktian secara hukum bahwa dana yang dihimpun digunakan untuk melakukan atau mendukung aktivitas terorisme di Indonesia. Pastinya pemerintah tidak akan diam, pastinya kalau sudah terbukti maka organisasi tersebut tentunya akan dicabut dan itu merupakan kewenangan dari pemerintah. Dari tahun lalu kan sebetulnya sudah ada ya Pak temuan 20.000 lebih kotak amal yang memang terindikasi digunakan untuk menggalang dana untuk kegiatan terorisme. Nah dari situ Pak, apa langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian atau dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengawasi peredaran kotak-kotak amal Pak? Tentu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu mulai dari preemptif. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan dukungan atau bantuan kepada yayasan yang berkedok yayasan sosial di mana di dalamnya tujuannya adalah mendukung aktivitas terorisme. Kita akan memberikan himbauan untuk tidak memberikan bantuan melalui yayasan tersebut. Karena ketika kita memberikan dukungan dan bantuan melalui yayasan tersebut, secara tidak langsung kita mendukung kegiatan atau aksi-aksi terorisme tersebut. Kemudian langkah preventif kita lakukan razia atau pemeriksaan di tempat-tempat potensi yang mereka letakkan celengan ataupun kotak amal tersebut. Ya. Yang ketiga adalah kegiatan represif, kita lakukan penegakan hukum seperti yang kita lakukan sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Dan selanjutnya terakhir juga untuk Mas Haidar. Kalau menurut Anda, apakah selama ini menyebarkan kotak amal itu sangat mudah, sangat bebas, kurang pengawasan, sehingga akhirnya modus menggunakan kotak amal untuk menggalang dana kegiatan terorisme itu sering terjadi, Mas Haidar? Apakah cukup kalau kita berbicara apa yang dilakukan Polri itu kan sudah di ujung, sudah telat ini, sudah menyebar gitu ya. Bagaimana langkah preventif yang harus dilakukan oleh kepolisian atau lebih jauh lagi oleh kementerian yang memang mengelola yayasan-yayasan seperti ini? Ya, crowdfunding ini kan sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kelompok-kelompok sosial ya, kemanusiaan, dan mereka selalu aktif melakukan itu. Dan kasihan juga ini kalau semuanya itu harus ditangani oleh kepolisian ya. Polisi kan hanya menangkap saja mereka-mereka yang sudah terindikasi melakukan tindakan melawan hukum yaitu terorisme, dan itu satu hal yang harus dilakukan memang oleh polisi. Tapi kalau ini terus-menerus terjadi crowdfunding oleh beberapa yayasan-yayasan yang didirikan secara formal, secara legal, itu berarti ada masalah dengan Kementerian Menkumham. Jadi mereka mendirikannya lewat notaris. Notaris juga hanya sekedar mengumpulkan datanya saja dan kemudian tidak bertanggung jawab. Dan setelah memberikan legalitas kepada organisasi atau orang-orang tertentu, itu mereka tidak bertanggung jawab. Dan ini harus ditangkap ini notaris yang membuat organisasi-organisasi ini, atau Menkumhamnya juga dipecat karena Menkumhamnya ini lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin keamanan bagi rakyat Indonesia. Baik, kalau begitu
Sepertinya masih harus kita lihat lebih jauh ya bagaimana nanti hasil penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian supaya nanti bisa diambil langkah-langkah preventif dan juga langkah-langkah penegakan hukum yang paling tepat nantinya. Terima kasih Mas Al Haidar dan juga Kombes Pol Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.